Tertangkap basah palsukan tanda tangan, mahasiswa hukum penggugat Undang-Undang IKN terdiam dungu, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mahasiswa memalsukan tanda tangan di Mahkamah Konstitusi. Ini adalah hal yang paling tolol dan paling berani dilakukan oleh mahasiswa yang ingin menghancurkan kredibilitas Presiden Joko Widodo lewat mengajukan judicial review Ibu Kota Negara. Kalau memang dia mau mengajukan judicial review Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi, seharusnya mahasiswa-mahasiswa ini melakukannya dengan baik dan sesuai dengan etika juga norma hukum yang berlaku. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang merupakan basis pendukung Prabowo dan radikalis Anies Baswedan ketahuan memasukkan tanda tangan. Mereka adalah Muhammad Fahikul Hagunadi, Dea Karisna, Huriah Aina Mardiah, Akas Depri Aryando, Raffi Muhammad, dan Nanda Triswa Hardianto. Universitas Lampung berisi sama orang-orang seperti itu. Untung saja Mahkamah Konstitusi lewat Hakim Arief Hidayat menemukan kejanggalan tanda tangan yang berbeda dengan apa yang tertulis dan tercatat di KTP. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh mahasiswa, yakni keaslian tanda tangan. Karena Arief Hidayat melihat tanda tangan tersebut bukan tanda tangan asli. Awalnya, para pemohon yang bodoh-bodoh bin dungu Rocky itu menjawab bahwa tanda tangan mereka itu asli dan mereka ngomongnya yakin banget. Saking yakinnya, mereka lupa bahwa hakim itu adalah orang yang berpendidikan, bukan kayak mereka yang kuliah tapi otaknya gak bisa pikir. Kelihatan banget ada mahasiswi dan mahasiswa yang menyembunyikan sesuatu, sehingga Arief Hidayat mengancam akan memproses kepada pihak kepolisian untuk diferensik tanda tangannya. Salah satunya adalah KTP Dea Karisna. Tanda tangan Nanda Triswa juga berbeda. Tanda tangan Raffi Muhammad dan Achhas berbeda sekali. Disebut juga oleh Arief Hidayat, yang di tanda tangan Huriah juga beda. Setengah lebih pemohon palsu tanda tangannya. Akhirnya Huriah menjelaskan tanda tangan rekan-rekannya dan dia mengatakan dari 6 pemohon, 2 pemohon tidak menandatangani perbaikan permohonan tersebut. Tapi saya yakin bukan hanya 2 pemohon yang tidak menandatangani, tapi lebih. Akhirnya mereka meminta maaf karena ketakutan ditangkap polisi, karena mereka memang kelihatan bersalah. Kelihatannya para mahasiswa-mahasiswi ini adalah orang-orang yang disetting dan diletakkan di garis terdepan untuk mengorbankan. Mungkin saja mereka tidak tahu isi gugatan tersebut dan mereka hanya jadi kambing congek yang dilempar ke depan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Saya yakin mereka ketakutan saat diancam oleh hakim untuk dilaporkan ke polisi. Coba cek celananya, dan saya juga yakin Rocky Gerung pun kejang-kejang. Ya, gimana mahasiswanya gak goblok kalau dosanya kayak Rocky Gerung? Pemalsuan tanda tangan itu ada undang-undangnya yang mengatur loh. Masa mereka berani-beraninya bikin kepalsuan-kepalsuan seperti itu? Ya maklumlah, namanya pendukung Prabowo dan Anies Baswedan, sujud syukur aja dipalsu-palsuin. Mungkin nanti media TV One bisa menuliskan bahwa gugatan diterima dengan baik dan tanda tangannya asli semua. Wahai para mahasiswa yang masih kuliah, jangan goblok kayak mereka ya. Kebanyakan nonton Niko Silalahi mungkin jadi begitu deh. Begitulah ompong dungu. Bagaimana menurut Anda? Ini yang terus-menerus digoreng-goreng oleh oposisi bahwa kejadian Sri Lanka sangat mungkin menimpa Indonesia. Bahkan beberapa tokoh dari oposisi malah sudah meramal kejatuhan Jokowi karena masalah ekonomi. Gak tahu kenapa ya, mereka tuh berharap banget Jokowi jatuh. Mereka malah sibuk memprovokasi supaya ekonomi kita jatuh. Tujuannya apalagi kalau bukan keinginan untuk berkuasa yang sudah lama terpendam dan sulit tercapai. Kadrun sampah ngarep Indonesia kayak Sri Lanka, mimpi, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kalau kalian lihat di medsos, banyak yang share tentang situasi krisis dan kerusuhan di Sri Lanka. Negara ini resmi bangkrut, mengalami krisis parah dan nasibnya ke depan sangat suram. Mari saya jelaskan sedikit. Semua ini bermula saat terjadi insiden di gereja dan hotel
pada tahun 2019 lalu oleh ekstremis. Sektor pariwisata terdampak luas. Setahun kemudian pandemi COVID-19 datang, Sri Lanka makin terpuruk. Kas Sri Lanka semakin terkuras karena pemotongan pajak pemerintah. Mereka juga kehabisan mata uang asing untuk mengimpor segala sesuatu, mulai dari obat-obatan, pangan, dan BBM. Kondisi ini diperparah dengan gagal bayar utang luar negeri sebesar 51 miliar dolar Amerika Serikat pada April. Akibatnya warga di sana mengalami kekurangan obat-obatan dan makanan serta pemadaman listrik selama berbulan-bulan. Habis jatuh tertimpa tangga dan digelas truk. Ini cukup untuk menggambarkan kekacauan yang dialami Sri Lanka. SPBU di sana kehabisan BBM. Inflasi adalah yang kedua tertinggi setelah Zimbabwe. Harga barang dan kebutuhan jadi sangat mahal dan tidak terjangkau. Yang kaya terpuruk, yang miskin seolah hidup di neraka. PBB bahkan memperingatkan Sri Lanka sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang mengerikan. Jutaan warga butuh bantuan mendesak. 75% warga terpaksa mengurangi asupan makanan karena krisis pangan yang parah. Presidennya bahkan berusaha kabur dari negara tersebut. Gimana tidak? Terjadi demo besar-besaran dan ribuan warga menerobos istana kepresidenan, kediaman resmi Presiden Gotabaya Rajapaksa, sambil menikmati fasilitas di sana. Nah, kondisi ini di-share oleh banyak netizen sambil berharap agar kondisi Indonesia sama seperti Sri Lanka. Saya paham arah yang sedang mereka tuju. Mereka menambahkan bumbu narasi agar masyarakat panik dan khawatir, lalu berbuat konyol dan memicu kerusuhan. Ini bukan spontan, tapi sudah direncanakan. Ini juga bukan pertama kalinya. Setiap kali ada isu besar, selalu ada kekuatan politik yang membelokkan narasi tersebut sedemikian rupa agar bisa rusuh. Selama Jokowi menjabat, upaya ini sudah berulang kali dilakukan, tapi gatot alias gagal total. Dan sekarang kondisi pandemi plus situasi geopolitik antara Rusia, Ukraina, dan NATO membuat situasi global makin tidak menentu. Inflasi parah sudah menghantam Amerika Serikat dan sekutunya. Inflasi Amerika Serikat bahkan menyentuh rekor 9,1%. Harga BBM naik hingga 60%. Bahkan negara berada di ambang resesi bahkan krisis parah. Indonesia juga tidak luput dari serangan narasi bakal krisis, bahkan dikaitkan dengan Sri Lanka. Ada yang bahkan diam-diam provokasi agar rakyat bergerak seperti Sri Lanka untuk melengsarkan pemerintah. Tidak beradab, tapi memang begitulah mereka, sampah politik, kadrun tidak beradab. Padahal situasi di Sri Lanka dan Indonesia sangat bertolak belakang. Menkyu Sri Mulyani menyebut indikator-indikator ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi yang cukup baik. Menurut survei yang dilakukan oleh Bloomberg, risiko resesi ekonomi yang dialami Indonesia hanya sebesar 3%, jauh lebih baik dibandingkan negara lain yang bahkan memiliki potensi resesi lebih dari 70%. Saya juga sudah baca tabel perbandingan antara Sri Lanka dan Indonesia dalam berbagai indikator ekonomi. Per tahun 2021, inflasi Indonesia hanya berkisar 3,6%, sedangkan Sri Lanka menyentuh 54,6%. Cadangan devisa Sri Lanka per Mei 2021 adalah setara 27,5 triliun rupiah atau 44,77% dari utang jatuh tempo tahun 2022. Porsi utang luar negeri 38,6% terhadap PDB. Sedangkan devisa Indonesia setara 1.946,2 triliun rupiah atau 234% dari utang jatuh tempo pada 2022. Porsi utang luar negeri 12,2% terhadap PDB. Peluang Sri Lanka resesi adalah 85% menurut Bloomberg, sedangkan Indonesia hanya 3%, jauh lebih rendah dari peluang resesi yang dialami negara ASEAN lainnya. Ini data penting, otak harus jernih menyikapi ini meski kita tahu kelompok sebelah akan menggunakan narasi harga kebutuhan pokok meroket, harga BBM dan listrik naik, susah cari kerja, pengangguran meningkat, bisnis lesu dan lain-lain untuk mengompori masyarakat. Mereka berharap Indonesia bernasib sama seperti Sri Lanka. Wih, mimpi. Mereka memang makhluk paling hina di dunia politik. Pas makmur selalu ada tenaga bikin rusuh. Giliran susah, salahkan pemerintah. Yang penting nasi bungkus karet 2 sudah di tangan. Lihat tuh Turki yang presidennya sangat mereka idolakan. Inflasi di sana capai 78%. Diramalkan bakal bangkrut juga. Silakan minggat aja ke sana dan bantu presidennya.
Jangan bikin ribut di sini. Bagaimana menurut Anda?